Ubaidillah. Ngaku-ngaku jadi cucu Nabi dari jalur Said Ahmad bin Isa An-Naqib. Konon katanya si Ubaid ini bersama Said Ahmad bin Isa itu hijrah dari Basrah, Irak ke Hadramaut. Padahal tidak ada satupun kitab sejarah yang menyatakan bahwa Said Ahmad bin Isa itu pernah hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Rasulullah sudah mewanti-wanti bahwa di Hadramaut itu, tepatnya di lembah Barhut, di sumur Barhut, itu merupakan seburuk-buruk air di muka bumi. Kan begitu? Kan tambah nggak masuk akal. Sudahlah nggak masuk akal Ahmad bin Isa hijrah ke Hadramaut, karena di Hadramaut itu ada lembah Barhut. Di lembah Barhut itu ada sumur Barhut, yang sumur Barhut itu airnya adalah seburuk-buruknya air di muka bumi. Itu kata Kanjeng Nabi, hadisnya sahih. Yang kedua, masuk akal nggak Said Ahmad bin Isa ngasih anak namanya adalah Ubaidillah atau Ubaid? Yang Said Ahmad bin Isa, zuriat asli nih Said Ahmad bin Isa, tahu bahwa yang namanya Ubaidillah itu adalah yang memenggal kepalanya Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Kan tambah nggak masuk akal. Belum lagi kita bicara genetika, ya kan? Zuriat Rasulullah yang asli itu haplogrupnya itu J1. Sementara Habib-Habib ini haplogrupnya G. Masuk akal nggak kalau kita ngambil dari garis keturunan patrilineal, ya kan? Dari garis keturunan bapak, DNA-nya bisa beda? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Artinya tambah jelas bahwa mereka itu bukan zuriyah Nabi. Belum lagi fakta sejarah yang menyatakan bahwa tidak ada satupun kitab yang menyatakan bahwa Ubaid itu adalah betul putra dari Ahmad bin Isa. Berarti kan makin jelas. Kitab di abad ke-4 Hijri, 5 Hijri, sampai ke-8 Hijri, tidak ada yang menyatakan bahwa Said Ahmad bin Isa yang wafat pada abad 3 Hijri, tepatnya tahun 234 itu, tidak ada satu pun kitab abad ke-3, abad ke-4, sampai abad ke-8 yang menyatakan dia punya putra namanya Ubaid. Berarti kan makin jelas. Lalu siapa sih sebenarnya Ubaid ini? Nah, baru masuk kita kajian. Makasih sahabat-sahabat semua. Bantu tetap layar ya. Mau kalau mirip Aidit, ya BH. Oh, kenal sama Aidit toh. Ya, rata-rata Habib-Habib Ba'alwi kenal sama Aidit. Karena Aidit itu, DNA Aidit itu adalah seorang Habib Ba'alwi yang jadi gembong PKI. Jadi semua Habib pasti kenal dengan Aidit dan dia tahu mukanya. Kan gitu. Biasa PKI teriak PKI. Bahkan mereka itu Yahudi teriak Yahudi. Di dalam beberapa kitab dinyatakan bahwa bapaknya si Ubaid ini sebetulnya Yahudi dan ibunya itu dari Majusi. Maka wajar ketika Habib-Habib ini melihat kita bernarasi seperti ini, pasti kita dituduh Wahabi, Yahudi, PKI. Padahal mereka yang Wahabi, mereka yang Yahudi, mereka yang PKI, gitu loh. Kang, di sini ada si Ubaid jualan kangkung. Gini, Kang Karbit, saya punya sahabat ya, namanya Kiai Kebo Iwa. Dia tinggal di Tanjung Bintang, Lampung. Dia itu punya anjing, namanya Ubaid. Punya anjing namanya Ubaid. Saya kaget waktu pertama kali datang, dan ini serius ya, ini jujur. Waktu saya datang sowan ke rumahnya, saya tuh langsung dihadang tuh sama anjing tuh. Dia ada anjing 2, satu namanya Ubaid, satu namanya Mukodam. Langsung biasa kan menggonggong namanya anjing.
Nah, tidak lama dipanggil tuh, Ubed katanya gitu. Langsung diam tuh anjing. Udah, saya masuk. Begitu masuk saya tanya itu sama Kang Kebo. Kang Kebo, saya bilang, emang anjingnya namanya siapa? Ya Ubed katanya gitu. Wah, dari situ saya panggil Ubed sini gitu. Jadi nama anjingnya Kang Kebo Iwa itu Ubed. Itu ada 2 anjingnya. Dan ini bisa kita verifikasi ya. Kita bisa datang langsung. Bahkan bisa saya panggil ke Komal ini. Kang Kebonya. Dia punya anjing penjaga kebun. Ya, penjaga kebun karena dia itu punya lahan bisnis gitu ya, yang nggak mungkin ditunggu tiap hari sampai malam gitu. Jadi di kebun itu ditunggu sama 2 anjing itu dikasih namanya Ubed sama Mukodam. Itu anjingnya Kang Kebo. Oh, Ajis Kang, mending ngaji lagi daripada mulut kemana-mana. Ya ini lagi ngaji Ajis, ini lagi ngaji. Kau pikir ngaji itu yang pegang kitab suci Al-Quran harus dengan wudhu itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, itu ngaji. Ini namanya ngaji. Gitu loh. Apa sih itu mengaji? Mengaji, mengkaji, menguji. Ini namanya ngaji. Kalau itu baca kitab suci Al-Quran harus dalam keadaan wudhu. La yamassuhu illal mutahharun. Gitu loh. Ngaji itu bukan waktunya. Masa iya kita main lagi live gini ngaji gitu, jadi pura-pura alim kayak Habib itu gitu. Cosplay gitu seolah-olah kita ini alim gitu kan, menunjukkan makharijul huruf kita yang pas, tajwidnya yang pas gitu. Nggak begitu ngaji umat Islam. Apa yang kita live TikTok ini ngaji? Ada wayahnya. Live TikTok ini kita mengaji, menguji data, mengaji sesuatu keilmuan, sampaikan kepada umat bahwa Habib ini bukan cucu Nabi. Begitu. Nah, kalau ngaji kitab suci Al-Quran, baca kitab suci Al-Quran itu ada wayahnya. Ada tuh sebelum sholat duha, ada malam, ba'da maghrib, sampai menjelang isya. Itu jangan menyentuh kitab suci Al-Quran kecuali dalam keadaan wudhu. Masa lagi live TikTok ini disuruh pegang kitab suci Al-Quran, udah itu pura-pura alim gitu kayak Habib gitu. Ada Habib yang akunnya sawit itu, sholat aja ngantongin duit sambil live TikTok. Begitu. Islam nggak begitu. Apa karena dianggap saya nggak pakai sorban, nggak pakai imamah, nggak pakai jubah gitu, lalu dianggap ini gibah? Lalu orang-orang kayak Rizik kena pakai surban, pakai jubah, pakai imamah, ngomongin lonte, itu disebut ngaji. Pikir pakai otak. Rizik ceramah depan umat ngomongin lonte, iye lonte, otaknya isinya mungkin. Iya kayak sawit itu, baca wirid di lab, sombong, udah kelewat, iya. Semoga bukan dari mulut menjadi saksi nanti. Wallahi, Ajis, wallahi tallahi billahi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah kebenaran dan akan saya pertanggungjawabkan di mata hukum dari dunia sampai akhirat. Gitu. Beda sama Habib, ucapannya nggak ada yang bisa dipegang. Contoh Habib Rizik, apa ada ucapannya yang bisa dipegang? Nyebar fitnah, Jokowi jokorok, presiden goblok, menteri agamanya sesat saudara, korinya dajjal. Apa itu bisa dipandang? Apa nggak malu nanti begitu nanti di padang mahsyar? Itu yang disebut ulama. Pakai otakmu, Ajis. Tidaknya berbicara yang bermanfaat. Nah, ini bermanfaat. Kita lagi menyampaikan bahwa Habib itu 100% bukan cucu Nabi. Habib itu penipu nasab. Kena pongkolnya si Abu Bakar Ali Asyakron itu menempelkan si Ubed tokoh nggak jelas itu kepada Said Ahmad bin Isa. Harus kita sampaikan. Mereka itu begal nasab. Mereka itu gembong PKI. DN Aidit, Fadlul Barokbah, Musa Al-Munawar, Sofyan Barokbah. Ada lagi yang ngebom Borobudur itu Al-Habsyi 2 orang. Ada yang jadi pelaku sodomi. Ada yang gembong korupsi Said Akil Husain Al-Munawar, Menteri Agama tahun 2004 era Megawati.
Ada kemarin Al-Jupri itu yang ngegondol dana syariah umat 3 triliun. Ada si Riza Khalid itu 1000 triliun. Ini yang kita bicarakan kebenaran dan bisa kita pertanggungjawabkan di mata hukum. Ayo, apalagi? Si Ubed jualan ayat Al-Quran kerjanya betul. Tapi kalau Ubednya Kang Kebo Iwa itu anjing, dia bisa cuma menggonggong. Ubed gitu, Ubed, diam dia. Pengusaha muda gibah aja. Ini bukan gibah. Gini loh pengusaha muda. Ketika pengusaha muda dalam kajiannya, kajian kiainya mengatakan bahwa yang namanya PKI itu merupakan organisasi partai politik terlarang, apakah itu gibah? Yang namanya si Al-Jupri itu ngegondol dana umat 3 triliun, apakah itu gibah? Ini fakta. Ini fakta. Gitu loh. Goblok aman nggak bisa ngebedain mana gibah, mana fakta, mana framing, mana fitnah. Tapi kalau yang disampaikan Rizik Syihab itu semua fitnah. Ayo kita sebarkan fitnah-fitnah. Manfaatkan handphone itu. Sebesar apapun kebaikan mereka, jangan disampaikan. Sekecil apapun keburukannya, blow up. Itu kata Rizik ya. Itu kata Rizik. Siap. MH Hani provokator. Iya, Habib memang provokator. Rizik itu memang biangnya provokator di Indonesia ini. Memang biangnya provokator. Nggak ada yang lebih provokatif selain Rizik. Masa presiden goblok, menteri agamanya sesat, Polri-nya dajjal, Gus Dur buta mata, buta hati. Itu provokator. Wajar ketika mereka Yahudi Askenazi jadi provokator, wajar. Karena memang mereka itu lagi cosplay seolah-olah jadi ulama, pakai jubah, pakai imamah, pakai sorban, pakai takbir. Tapi yang keluar di mulutnya apa? Yang ada di otak mereka mesum semua. Habib Rizik kebanyakan lihat video call sama si Firja. Wallahualam, saya nggak pernah lihat dia video call sama Firja. Cuma kalau chatnya dengan Firja dulu, Firja Hussein, sampai dia ditetapkan jadi tersangka, saya pernah lihat. Nah, makanya ini yang menjadi aneh. Masa ya ada cucu Nabi chat mesum sama orang, ya kan? Cucu Nabi terganjal kasus cat mesum sampai kabur umroh terlama 3 tahun. Setelah di SP3 baru dia berani pulang. Aku cucu Nabi, apa nggak biadab itu? Mana ada? Apa kata umat non-Islam? Oh, cucunya Nabi Muhammad aja seperti itu. Gimana enjitnya, gimana kakeknya? Itu kan fitnah. Fitnah yang luar biasa. Oh, cucu Muhammad itu ternyata gembong PKI, gembong korupsi, pelaku sodomi. Gimana dengan enjitnya? Itu kan bahayanya. Maka perlu kita sampaikan bahwa Habib Balawi itu bukan cucu Nabi. Al-Asyulawi hidupnya cuma menggonggong. Ya, betul. Rocky Saputra, ya, Habib provokator. Kamu cocok jadi orang tukang pindah. Rajul Rizik, betul, memang paling cocok dia. Jadi dia cosplay jadi ulama, seolah-olah pakai jadi ulama, pakai tongkat, sorban, imamah, jubah, peki-peki, fitnah sana fitnah sini. Yang namanya Rizik ya begitu. Iya, tai mencret. Rizik betul, tai mencret. Rocky Saputra imit. Kehebatan Balawi tidak dilakukan lagi, merubah dirinya jadi anjing. Enggak sih, anjing lebih mulia dari mereka. Hidup lo gini aja terus. Laskar Cinta, kasihan lo. Khurafat itu. Setahu lo belum tahu siapa gue. Imam Unyil Sangkan. Kuma tukang fitnah. Iya, Rajul, Kuma itu siapa, Rajul? Saya mau tanya, yang typing ini nggak bisa ngetik ya. Kadang kan ngomongin kamu Kuma, kadang kan Kimu gitu. Apa namanya?
botol-botil gitu. Rata-rata nggak bisa ngetik. Bodoh, jahilun murokobun. Tanya, apa itu kuma? Kuma tukang fitnah. Kuma kama yakumu kaman qaimun kum. Kum itu berdiri. Berdirilah. Kuma. Oh, didirikan. Iya kan? Didirikan tukang fitnah. Begitu maksudnya ya rajul. Saya nggak paham. Coba ngetik ulang. Betul kan, kebanyakan orang migran Yaman korup terbesar. Betul. Bayangin itu Rijal Khalid itu hampir 1.000 triliun gue. 1.000 triliun itu kalau kita beliin sembako, kita bagi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, selesai itu. Atau kita bangunkan sekolah, madrasah, 1.000 triliun itu. Seandainya satu sekolah itu 1 miliar aja, 3 lokal, 2 lantai. Berarti ada 1.000 bangunan sekolah yang harusnya berdiri di gondol sama Rija itu. Betul, selama masih pakai gelar Habib berarti dia kurang ajar sama Kanjeng Nabi. Iya. Apa betul Rizik yang membuat perang Poso? Wallahualam. Ane nggak mau framing ketika saya nggak tahu secara detail, saya nggak akan jawab. Apa betul Rizik yang membuat perang Poso? Wallahualam ya, wallahualam. Suatu isyarat, Rizik bukan orang tapi iblis laknatullah. Mereka bukan ulama Habib tapi bajingan dobol. Ya memang mereka bukan ulama, dan ini kata muhibinnya sendiri. Ada salah seorang muhibin namanya si Zulfikar ya, ketika berdiskusi dengan saya di Komal, saya kan tanya begini, Zulfikar, saya bilang, kenapa sih kalau muhibin itu Habib itu diskusi di Komal buat player, cintai Habib dan ulama, jaga Habib dan ulama, apa beda antara Habib dan ulama? Saya bilang gitu kan, saya tanya begitu dengan Zulfikar. Kemudian apa kata Zulfikar? Iya bang, katanya beda. Habib ya Habib, ulama ya ulama. Ulama nggak mungkin jadi Habib, Habib nggak mungkin jadi ulama. Kalau ada Habib jadi ulama, itu darurat kata dia. Itu kata Zulfikar. Oh, jadi pantesan kalau mereka bikin billboard, spanduk itu pecinta Habib dan ulama. Karena memang beda. Habib ya Habib, ulama ulama. Ulama nggak mungkin jadi Habib, dan Habib nggak mungkin jadi ulama. Kalau ada Habib jadi ulama, itu darurat. Makanya kemarin saya tanya dengan salah seorang Habib, tolong tunjukkan satu saja di Indonesia ini Habib yang masuk kategori ulama. Nggak bisa jawab dia sampai saya selesai Komal 3 jam. Dia nggak bisa jawab. Habibana Rizik Syihab iblis cabul. Bang, jangan begitu bang. Jangan Habibana lah manggilnya. Aduh, Habibullah itu nama panggilan untuk Rasulullah. Jangan manggil mereka Habib. Habibana itu jadi begini. Gini bang, namanya nggak jelas sih bang ini ya. Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Musa Kalimullah, Nabi Isa Ruhullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Habibullah, dan itu nama besar Kanjeng Nabi itulah yang dirampok sama Habib-Habib ini. Maka mereka minta dipanggil Habib. Jadi kita jangan ikut-ikutan manggil mereka Habib. Kalau kita ikut-ikutan manggil mereka Habib, sama halnya kita sudah melegitimasi, mensohihkan bahwa nama besar Rasulullah itu dipakai sama mereka. Begitu. Abu Minewi itu ini mah asli demi Allah, ahli penghuni neraka jahanam. Ya, kalau mereka itu memang asli, bahan bakarnya neraka jahanam itu ya Habib-Habib ini. Kenapa? Karena karakter mereka mirip dengan iblis. Ngaku lebih alim, ngaku lebih soleh, ngaku lebih beriman, ngaku lebih baik, ngaku lebih mulia dari orang lain. Maka mereka di dalam kitabnya ada kalimatnya begini, wa alu bani ba'alwi afdalu min ahlul bait. Sesungguhnya sesungguhnya Bani Ba'alwi itu seutama-utamanya Ahlul Bait. Berarti daripada Ahlul Bait, ya kan, yang lain itu seutama-utamanya adalah Bani Ba'alwi. Itu pengakuan iblis laknatullah. Kan gitu. Maka fik mereka itu penghuni neraka jahanam. Saya sepakat dengan Bumi Newis Tuwe ya.
Kami turun imigran gembel. Betul, Rizik cucu Dajjal. Dia ngaku cucu pitung loh, Bang Oboy. Habib itu ngaku cucu pitung. Padahal pitung aja nggak nikah, mati sebelum menikah. Lah terus pitung yang mana yang kata Rizik itu? Aku cucu Nabi nggak diakui karena memang nggak ada bukti. Ya kan, terakhir kemarin dia ngaku cucu pitung, bayangin. Hal yang namanya pitung itu nggak punya istri, apalagi anak. Istri aja nggak punya, apalagi anak. Lah cucu dari mana? Tabung. Gitu. Kemudian tabungnya itu dikasih nama pitung. Yang kedua, bahwa Syed Ahmad bin Isa itu yang An-Nafat, ya, Syed Ahmad bin Isa An-Nafat itu tidak pernah hijrah dari Madinah ke Hadramaut. Syed Ahmad bin Isa bin Zaid, Ahmad bin Isa bin Zaid yang ada di Basrah pun tidak pernah hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Berarti kata-kata, statement, diksi, narasi yang disampaikan bahwa Ahmad bin Isa itu bahkan diberi lakab Al-Muhajir itu juga fiktif, gitu loh. Termasuk makamnya Ahmad bin Isa yang di Husaisah itu ternyata bukanlah makam dari Ahmad bin Isa zuriyah Rasulullah, tapi itu juga fiktif. Termasuk Fakih Muqaddam, ternyata itu juga tokoh fiktif, karena tidak ada di zaman itu yang mengenal yang namanya Habib Abdullah Al-Haddad itu yang diberi julukan Fakih Muqaddam. Ulama-ulama sejaman itu tidak ada yang kenal dengan namanya Fakih Muqaddam, berarti fiktif. Termasuk mi'rajnya Fakih Muqaddam 70 kali dalam waktu satu malam dengan menggunakan kendaraan babi, itu pun fiktif. Itu loh. Kurang apa lagi? Apa yang asli dari Habib-Habib baru ini? Yang asli ketika mereka caci maki, ya kan? Kayak Rizik, Menteri Agama sesat, Jokowi Jokorok, Presiden goblok, Istana iblis, Menteri Agamanya sesat, Khorija Dajjal. Itu aslinya, nggak fiktif kalau itu. Apalagi yang kasus dugaan cat mesum itu nggak fiktif, itu asli. Bukan ya, kalau Habib Rizik memang provokator Salman. Yang asli betul, Kang Rai. Salman betul, Habib Rizik provokator betul. Dia memprovokasi umat untuk bagaimana caranya benci dengan pemerintah yang sah. Bahkan dulu sebelum FPI dibubarkan, oh hebat betul dia kan, pulang dari umroh terlama sepanjang sejarah peradaban Islam di dunia, umroh 3 tahun sampai dideportasi itu gara-gara kasus cat mesum dugaan. Begitu pulang dari umroh terlama itu diangkat jadi imam, imam mesum. Kok aja yang angkatnya jadi imam, oh mesum kok jadi imam. Mas Samsul jangan ngomong imam selangkangan. Semesum apapun Rizik, ya, secabul apapun otaknya Rizik, jangan kita katakan Rizik mesum, jangan kita katakan Rizik cabul, karena dia itu juga punya keluarga. Kasihan keluarganya, apalagi ini ruang publik. Lo lengket mau nyongor wae, betul. Yang namanya Rizik memang kerjanya nyongor baik, nyongor aja itu si Rizik itu, kerjanya provokasi, fitnah, ya kan, fitnah sana fitnah sini. Ayo kita sebarkan fitnah-fitnah, manfaatkan handphone itu. Sebesar apapun kebaikan mereka jangan disebarkan, sekecil apapun kesalahan mereka angkat, sebarluaskan, sebarkan fitnah-fitnah. Kalau mereka punya titel, nggak usah dikasih titel, sebut namanya aja. Itu kata Rizik, udah provokator, tukang fitnah. Tapi ya sejahanam apapun Rizik, kita jangan mengatakan Rizik jahanam. Keluarganya ngamuk nanti. Rizik ketahuan terus kabur, iya ketahuan cat mesum, cuma cat mesum sih sebetulnya. Dia kan punya garomah, ya Kang Ginger. Dia itu punya garomah. Oh, dia bisa membuka busana itu dari jarak jauh gitu, gitu. Ampun Firza gitu.
Umroh terlama, ya betul, dia umroh terlama sampai 3 tahun waktu itu, sampai dideportasi. Ya garong, ya rampok sejarah, ya garong nasab, ya begal nasab, ya copet makam, lengkap. Kalau Habib mah bebas. Ya kan, ngaku-ngaku cucu Nabi, ya namanya Habib ya begitu. Katanya Rizik imam-imam nyodomi. Aduh, Yusuf, nah kalau Rizik itu nggak nyodomi. Yang nyodomi itu ada Habib yang sekarang udah meninggal, yang dulu mengatakan NU itu nasi uduk katanya. Itu ternyata pernah jadi terduga kasus sodomi. Ada 11 santri yang sudah melaporkan ke Polres tahun 2012. Sekarang udah meninggal sih, udah metong gitu ya. Nggak boleh ngomong ninggal kalau sama Habib, udah metong gitu. Nah, kasusnya nggak diangkat saat itu yang sodomi. Kalau Rizik nggak sodomi. Rizik itu cuma terganjal kasus dugaan cat mesum dengan Firza, itu doang, karena dia bisa membuka, bukan cuma hijab ya, dia membuka semua pokoknya plep gitu, langsung dibuka langsung ya, gitu. Ampun Firza. Iya, Habib Hasan itu, Rizik unyil, jangan unyil lah, jumbo. Komennya Jono Spray, apa sih Yusuf? Komennya Jono Spray, apa ya? Yusuf ini maksud gimana sih? Katanya Rizik imam nyodomi. Enggak, bukan imam sodomi dia. Jangan fitnah, nggak boleh. Pribumi nggak boleh fitnah. Pribumi nggak boleh fitnah. Kita sampaikan yang benar aja. Kasus imam si Rizik itu bukan kasus sodomi. Itu bukan kasus sodomi. Itu kasus dugaan cat mesum. Tersangka kasus dugaan cat mesum. Tetapi karena dia umrohnya kelamaan 3 tahun, itu di SP3 kan kasusnya, gitu loh. Ya, tapi ya bisa diangkat lagi gitu. Nah, kan namanya SP3, itu kan hukum. Dari Presiden Megawati, Gus Dur, SBY, Jokowi dihukum. Masalahnya Rizik presiden kah yang salah, Bang? Bukan, emang Riziknya itu kan memang narapidana. Apa ya bahasanya ya? Apa sih bahasanya kalau keluar masuk penjara itu? Apa sih bahasanya? Aduh, saya lupa lagi bahasanya. Bahasanya kalau orang keluar masuk penjara itu apa ya, Bang Ginger? Bukan, residivis gitu. Bukan narapidana. Narapidana itu kalau sekali masuk. Kalau udah sering itu residivis gitu. Saya lupa. Saya tuh nggak biasa gibah ya. Jadi bukan nafi, itu residivis. Jadi keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi dengan berbagai macam kasus. Terakhir kasus cat mesum gitu. Itu residivis. Era Megawati dia masuk penjara, era Jokowi masuk penjara, era SBY dia masuk penjara, era Prabowo belum masuk penjara. Ya, nah jadi gitu. Memang itu kan akibat dari dia sumpah mubahalah dengan Bagus Dur. Ayo saya tantang Gus Dur, bawa istri dan anak-anaknya serta keluarganya. Saya akan bawa anak dan istri serta keluarga saya. Kita sumpah mubahalah. Siapa yang salah, dia akan mati dalam keadaan laknat. Dan siapa yang benar, begitu ceritanya. Kata si Rizik, nantang Bagus Dur. Ketika itu Bagus Dur jadi presiden. Sampai beliau wafat dimuliakan orang. Dari wafatnya Mbah Gus Dur, hari pertama sampai hari ini tidak pernah sepi itu yang ziarah mendoakan Mbah Gus Dur, saudara. Itu membuktikan sumpah mubahalahnya Rizik Syihab sudah berlaku. Dan hari ini kita lihat sebaliknya, ketika Rizik Syihab dicaci, dimaki, dihinakan orang, dihinakan alam semesta, tidak ada harga sedikit pun hari ini Rizik dilaknat sama alam semesta. Berarti sumpah mubahalahnya Rizik dulu menentang Mbah Gus Dur sudah berlaku. Alhamdulillah Mbah Gus Dur
tetap mulia semasa hidup, bahkan setelah beliau wafat pun tetap mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Rizik dan keluarganya, apa jadinya sekarang? Keluarga-keluarga Habib Bani Ba'alwi ini jadi bulian umat karena ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi tetapi tidak pernah bisa menyajikan bukti, ngaku sebagai cucu Nabi tetapi menjadi gembong PKI, ngaku sebagai cucu Nabi tapi menjadi pelaku sodomi, ngaku jadi cucu Nabi tetapi jadi gembong korupsi, ngaku cucu Nabi fitnah sana fitnah sini, ngaku cucu Nabi kerjanya provokasi, ngaku cucu Nabi menghina kiai-kiai pribumi. Apa begitu cucu Nabi? Jangan-jangan cucu Yui. Ngomong apa sih lo Kokujai? Ngomongin Rizik, Balawi, begal nasab. Ternyata Kokujai, begal nasab itu Habib Balawi ini dimulai dari Habib Abu Bakar Ali Asyakron yang pertama kali membuat kitab Burqatul Musikoh, yang pertama kali mencantolkan ubed kepada zuriyah yang asli yang namanya Ahmad bin Isa. Disitulah awal muasalnya begal nasab dimulai oleh siapa? Habib Abu Bakar Ali Asyakron dalam kitab Burqatul Musikoh. Buktinya sampai hari ini tidak ada satupun yang bisa menunjukkan bukti kitab abad 4, 5 sampai abad ke-8 yang mengatakan bahwa Ubed itu adalah putra dari Ahmad bin Isa. Berarti 100% Habib itu begal nasab. Mang Sakron atau jadi biang kerok. Betul, Abu Bakar Ali Asyakron itu memang biang kerok, biadab bener dia itu. Ngapain lah dia nyantol-nyantolin si Ubaid bin Maimun Al-Qaddah, dicantolin ke Said Ahmad bin Isa. Padahal Ubaidillah itu bin Maimun Al-Qaddah pendiri Bani Fatimiyun. Jadi Ubaidillah itu sebetulnya dari Bani Fatimiyun yang dulu diperangi juga oleh Panglima Salahuddin Al-Ayyubi karena ngaku-ngaku cucu Nabi. Kenapa si Ubaid ini dicantolkan oleh Abu Bakar Ali Asyakron kepada zuriyah asli Said Ahmad bin Isa? Kan goblok itu Abu Bakar Ali Asyakron. Mang Sakron, astagfirullahaladzim. Emang Mang Sakron ini, kabarnya si Mang Sakron ini memang tukang mabok. Maka nama-nama dia itu Sakron itu kan peminum. Gitu. Memang tukang mabok. Nah, dia buat kitab namanya Burqatul Musikoh dan itu bukan kitab nasab gitu loh, tapi kok dipercaya sama Habib itu sebagai sumber utama nasab Ba'alwi gitu. Dia orang PA, betul Adudu, namanya Abu Bakar Ali Asyakron itu memang PA paling biadab. Dia yang pertama kali begal nasab zuriyah Rasulullah Said Ahmad bin Isa, ditempeli sama yang namanya Ubed itu. Butik, iya muka memek, betul. Saya nggak pernah lihat tapi mukanya Abu Bakar Ali Asyakron itu. Kalau memang butik ini pernah lihat mukanya Abu Bakar Ali Asyakron kayak memek, ya mungkin ya. Kalau saya belum pernah lihat. Gitu. Laporan aja si Sakron, betul. Nah ini yang dari kemarin saya minta kepada Habib ini untuk melaporkan Abu Bakar Ali Asyakron karena dialah biang keroknya. Sampai hari ini Habib itu dipermalukan, ditipu habis-habisan sama Abu Bakar Ali Asyakron ini. Itu loh. Butik, kamu muka memek. Oh butik yang muka memek, ya nggak apa-apa. Oh butik kok kontol, ya nggak apa-apa. Muka kamu kayak meme. Oh ya butik mukanya kayak meme, ya nggak apa-apa. Kayak apapun mukanya butik itu, mukanya Habib itu nggak apa-apa. Sebiadab apapun mereka, jangan pernah mengatakan bahwa Habib biadab. Sejahanam apapun mereka, jangan pernah mengatakan Habib jahanam. Walaupun mereka merampok sejarah, merampok makam-makam kita, jangan katakan Habib itu perampok. Biarlah mereka menjadi jahanam dengan sendirinya, biarlah mereka biadab dengan sendirinya. Tidak perlu keluar dari ucapan kita yang manis ini. Sayangi lisanmu,
Jangan pernah katakan kata-kata yang kasar untuk Habib-Habib ini, sejahanam apapun mereka. Kadung yakin cucu Nabi, ternyata iya, Ma'ruf, betul. Saya sebetulnya kasihan ya, kasihan. Secara kemanusiaan, saya itu kasihan. Tetapi kan Habib-Habib ini juga korban penipuan dari Abu Bakar alias Syakron. Yang nipu pertama itu Abu Bakar alias Syakron dalam kitabnya Burqatul Musikoh. Nah, kesininya ini jadi korban penipuan. Gitu loh. Tapi karena kadung enak, kadung nyaman, ngaku cucu Nabi bisa dawir 100 juta untuk kanjeng Nabi, 25 juta, 200 juta untuk kanjeng Nabi. Kadung nyaman dengan posisi itu, mereka bertahan. Padahal mereka juga ada tahu kalau mereka itu ditipu sama Abu Bakar alias Syakron. Gitu loh. Anjing lebih mulia dari babi lagi. Nggak boleh gitu. Kang Dompet, gini. Seanjing apapun Balawi, jangan pernah katakan Habib-Habib Balawi itu anjing. Please. Saya tidak rela mulut Kang Dompet itu kotor hanya karena mengatakan bahwa Habib-Habib Balawi itu anjing. Ya, seanjing apapun mereka, jangan pernah katakan Habib-Habib itu anjing. Ya, tolong, kasihan anjing nggak terima. Anjing lebih mulia dari mereka. Hector, iya betul. Mereka menikmati dan mendapatkan keuntungan dari pengakuan. Betul. Mereka mendapati jinger. Kenapa sih ketawa semua ini, gimana sih ini? Asem. Apa sih yang lucunya apa ya? Saya itu kadang-kadang nggak nyambung. Karena kadang-kadang apa yang saya sampaikan itu kan memang refleksi. Tapi benar Kang Hector ya, saya itu di setiap komal-komal itu senantiasa mengkampanyekan untuk anti kebencian. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata kotor. Sebiadab apapun Habib-Habib Balawi ini, jangan pernah mengatakan Habib biadab, Habib jahanam, walaupun mereka kenyataannya jahanam. Biarkan mereka jahanam dengan sendirinya. Lucu dari Mang Sakronnya. Ya, mukibin rata-rata Madura dan Jawa. Enggak. Mukibin bukan rata-rata Madura dan Jawa. Nah, dimanapun, di Palembang ada, di Aceh ada, ya kan, di Medan ada, di Lampung juga ada muhibin. Kita tidak bisa mendikotomi hanya di Jawa saja, tapi yang banyak memang di Pulau Jawa, Tapi jangan pernah kita bicara kesukuan ya, jangan pernah kita rasis. Ingat kata Rizik, yang rasis, yang fasis, proses katanya gitu kan, padahal dia sendiri yang rasis. Habib-Habib sendiri yang rasis, mengatakan kita ini kayak celengan Semar, ya kan? Itu si Habib Rifki Al-Idris itu, ya kan? Muka bulat, mata belok, hidung pesek, mirip celengan Semar katanya gitu. Gak taunya dia terganjal kasus niduri bini orang. Ya, markasnya di Petamburan. Mengikuti kerja. Rafiq, thank you. Bantu tap lah ya sahabat-sahabat ya. Kita ngobrol santai. Tapi saya biasa live begini 1 jam baru saya undang kawan-kawan untuk naik gitu, untuk kita diskusi. Kalau belum 1 jam itu saya belum puas gitu loh untuk menyampaikan ekspresi apa yang harus saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Karena ini pesan penting dari guru-guru saya. Saya punya guru banyak dalam ilmu nasab, ya terutama Gus Hasan Asyarif. Ya, yang di Jogja. Saya juga punya guru namanya Syekh Majid Ajilani. Saya juga punya guru, banyak ada Kiai Syarif Tegal ya kan, Panglima Cengho. Banyak guru-guru saya dalam persoalan polemik nasab ini. Dan saya banyak belajar dari beliau-beliau itu. Ya, dan kami setiap jam 21 malam sampai jam 1 malam itu memang membahas kitab. Malam hari ini kita masih membahas kitab Minhajun Nasabin, karya dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ya. Kita rutin setiap malam dan itu istiqomah gitu. Nah, jadi begitu sahabat-sahabat ya. Mana Kang Jinger, masih ada Habib-Habib yang taping nggak? Kalau nggak diundang dong kadal gurunya. Mereka itu kan kadal guru dong. Ya Kang Rai, saya dulu pernah jadi muhibbin Kang Rai. Saya pernah jadi muhibbin. Aduh, sampai sahabat, saya izin ya, izin sebentar aja, azan, ya, bentar aja.